Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 2. Wah, 2. Saya Rosalina Kamil. Saya Lutfi Ahmadin. Saya Nanda Septi Agustin. Saya Marsku ini. Dan saya Muhammad Arif Razak. Dan Hai, dan nama saya Najla Rehana. kami di sini ingin Menjelaskan bagaimana caranya. Buat kartu katalog. Dan katalog online. Selamat menyaksikan. Sebelum membuat kartu katalog, kita harus mengisi sebuah lembar kerja, deskripsi, bibliografi. Tujuannya yaitu memudahkan kita dalam mengisi apa saja yang diperlukan pada kartu katalog. Setelah mengisi lembar kerja, selanjutnya kita lanjut membuat kartu katalog. Untuk nomor panggil, pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu nomor panggil untuk buku Latin ini. Yang mana 2x3.53 merupakan bagan yang didapat dari klasifikasi DDC. 2x.53 merupakan notasi untuk akhir zaman. Lalu MUH didapat dari 3 huruf pertama nama pengarang. Dan E kecil didapat dari 1 huruf pertama dari judul. Selanjutnya yaitu tajuk entry utama, yaitu Muhammad Ahmad Al-Mubayyad yang bertuliskan tebal paling atas. Ini merupakan tajuk entry utama. Selanjutnya menuliskan judul, penanggung jawab, edisi, tempat terbit, penerbit, juga tahun terbit. Dilanjutkan dengan mengisi deskripsi fisik yang terdiri dari jumlah halaman, adanya ilustrasi, panjang punggung buku, dan judul serinya. Kemudian di bawahnya menuliskan abstrak dari buku ini yang menggambarkan keseluruhan isi buku. Kemudian di bawahnya dituliskan nomor standar buku yaitu ISBN. Dan terakhir menuliskan subjek dan judul yang berguna untuk membuat kartu katalog tambahan subjek dan judul. Selanjutnya yaitu membuat kartu katalog tambahan subjek. Caranya yaitu dengan memindahkan bagian paling bawah kartu katalog yang merupakan subjek dipindahkan menjadi berada paling atas seperti yang terlihat pada video. Begitu juga dengan kartu katalog tambahan judul. Sebelum membuat kartu katalog, kita harus mengisi sebuah lembar kerja deskripsi bibliografi. Tujuannya yaitu untuk memudahkan kita dalam mengisi apa saja yang diperlukan pada kartu katalog. Setelah mengisi lembar kerja, selanjutnya kita akan lanjut membuat kartu katalog. Yang pertama, kita akan membuat nomor panggilnya. Kita tentukan terlebih dahulu nomor panggil untuk buku non-Latin ini, yaitu 2x6.04 yang merupakan bagan yang didapat dari klasifikasi DCC, di mana 2x6.04 ini merupakan hari akhir. MUN didapat dari 3 huruf pertama dari pengarang, dan A kecil didapat dari 1 huruf pertama dari judul. Selanjutnya, kita akan membuat tajuk entry utama. Munir Muhammad Gaban yang bertuliskan tebal paling atas ini merupakan tajuk entry utama. Selanjutnya, untuk menulis judul, penanggung jawab, edisi, tempat terbit, penerbit, dan juga tahun terbit. Dilanjutkan dengan mengisi deskripsi fisik. Buku ini memiliki 819 halaman dan panjang punggung buku 44 cm. Kemudian, di bawahnya menulis abstrak yang menggambarkan keseluruhan isi dari buku. Dan di bawahnya ditulis nomor standar buku yaitu ISBN-nya. Dan yang terakhir menuliskan subjek dan judul yang berguna untuk membuat katalog tambahan subjek dan judul. Selanjutnya, membuat katalog tambahan subjek, caranya yaitu dengan memindahkan bagian yang paling bawah kartu katalog menjadi berada di paling atas, seperti yang terlihat pada video. Begitu juga pada kartu katalog tambahan judul. Sebelum membuat kartu katalog, kita harus mengisi sebuah lembar kerja deskripsi bibliografi.
Nah, tujuannya yaitu memudahkan kita dalam mengisi apa saja yang diperlukan pada kartu katalog. Setelah mengisi lembar kerja, selanjutnya kita lanjut membuat nomor panggil. Pertama-tama, kita harus tentukan terlebih dahulu nomor panggil untuk terbitan berseri. Di sini kami menggunakan jurnal sebagai contoh. 051 merupakan bagan yang didapat dari klasifikasi DDC, di mana 051 merupakan terbitan berseri dalam bahasa Indonesia. FAK didapat dari 3 huruf pertama dari lembaga pengarang, dan J kecil didapat dari 1 huruf pertama dari judul. Selanjutnya, tajuk entry utama. Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya yang bertuliskan tebal paling atas ini merupakan tajuk entry utama. Selanjutnya, menulis judul, penanggung jawab, edisi, tempat terbit, penerbit, dan juga tahun terbit. Dilanjutkan dengan mengisi deskripsi fisik. Karena jumlah jilidnya belum diketahui, maka ditulis titik 3 kali jil. Karena di dalamnya terdapat ilustrasi, maka ditulis L, LL, titik, dan panjang punggung buku, yaitu 23,5 cm. Kemudian di bawahnya menulis catatan untuk terbitan berkala ini, misalnya frekuensi terbitan dari terbitan berkala. Dan di bawahnya ditulis nomor standar untuk terbitan berkala, yaitu ISSN. Dan terakhir, menuliskan subjek dan judul yang berguna untuk membuat katalog tambahan subjek dan judul. Selanjutnya, membuat kartu katalog tambahan subjek. Caranya yaitu dengan memindahkan bagian bawah kartu katalog yang subjeknya menjadi berada di paling atas seperti yang terlihat pada video. Begitu juga dengan kartu katalog tambahan judul. Pertama-tama yang kita harus lakukan adalah pergi ke menu admin themes-nya, lalu kita klik menu bibliografi. Kita klik add new bibliography. Setelah itu kita masukkan judul bahan pustakanya. Di sini kita menggunakan buku Latin yang berjudul Ensiklopedia Akhir Zaman. Lalu kita masukkan judulnya beserta judul paralel. Setelah kita masukkan judulnya, lalu kita klik add author untuk memasukkan autornya. Di sini kita bisa memilih apakah dia nama orang, badan organisasi, ataupun konferensi. Lalu kita masukkan perannya, bisa pengarang utama, pengarang tambahan, editor, translator, dan lain sebagainya. Di sini ada 4 autornya, kita bisa masukkan satu-satu. Yang pertama ada Muhammad Ahmad Al-Mubayyad sebagai pengarang utama, kita masukkan. Karena dia merupakan nama orang dan primary author, jadi tidak usah kita ganti. Lalu kita insert to bibliography, kita klik. Lalu kita masukkan author yang kedua, yaitu Ahmad Zulfikar sebagai penerjemah. Sama, masih nama orang. Kita hanya mengganti perannya saja, yaitu translator. Lalu kita klik insert to bibliography. Lalu kita masukkan author yang ketiga, yaitu Irwan Raihan. Dia juga sama, yaitu translator. Kita masukkan translator. Lalu kita klik insert to bibliography. Lalu kita masukkan author yang terakhir, yaitu Abu Yusuf sebagai editor.
Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya. Setelah itu kita masukkan pernyataan tanggung jawabnya. Di sini kita masukkan pengarang utamanya, Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Lalu kita masukkan edisinya. Kita lihat ini merupakan cetakan yang pertama. Lalu kita masukkan ke edisi. Spesifik detail info kita lewat karena itu untuk terbitan berseri. Lalu kita masukkan barcode-nya. Di sini sudah ada barcode-nya. Kita masukkan B20.000. Terus kita masukkan total itemnya. Di sini cuma ada satu, kita masukkan satu. Collection type-nya kita masukkan, yaitu buku teks. Location-nya kita masukkan my library. Sebelum kita masuk ke content type, saya ingin memberitahu bahwa content type, media type, dan carrier type ini kita harus mengikuti panduan dari RDA, baik itu yang dari Perpusnas ataupun dari RDA-nya langsung. Jadi kita tidak boleh sembarangan memasukkan ketiga type ini. Harus mengikuti dari RDA. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasannya. Di sini kita masukkan untuk buku, kita masukkan teks. Lalu media type-nya kita masukkan unmediated. Lalu carrier type-nya kita masukkan volume. Setelah itu kita masukkan ISBN-nya karena ini untuk buku. Kita masukkan. Setelah itu kita masukkan publisher-nya atau penerbitnya. Sini ada Granada Media Tama, kita masukkan. Kita klik sampai video muncul Granada Media Utama, kita klik. Lalu publisher year ya, 2014 tahun terbitnya. Lalu kita masukkan publishing place-nya, yaitu tempat terbitnya. Sini Solo, kita masukkan. Lalu kita masukkan collection atau deskripsi basicnya. Di sini bisa berupa halaman, tinggi buku, ataupun ilustrasinya jika ada. Di sini cuma ada halaman dan tinggi bukunya, kita masukkan. Setelah itu kita masukkan judul seriesnya jika ada. Dikarenakan ini buku ada seriesnya, kita masukkan. Nama seriesnya adalah seri Akhir Zaman. Lalu kita masukkan nomor klasifikasinya. Yaitu 2x.53. Kita masukkan. X.53 ini merupakan klasifikasi dari Kemenak, yaitu untuk buku untuk klasifikasi akhir zaman. Lalu kita masukkan call numbernya MUH untuk 3 huruf, depan nama pengarang, lalu E itu untuk judul bukunya. Lalu kita masukkan subjeknya. Di sini kita masukkan hari akhir. Lalu kita pilih language-nya Indonesia.
Lalu kita masukkan abstraknya. Setelah itu kita masukkan foto sampul dari bukunya. Setelah selesai, kita langsung klik save untuk menyimpan datanya. Sudah tersimpan. Di sini sudah selesai penginputan buku Latinnya. Sekarang kita akan lanjut dengan menginput bahan pustaka buku non-Latin. Pertama-tama, kita masukkan judul terlebih dahulu. Lalu masukkan author dengan mengklik add author. Setelah itu, pernyataan tanggung jawab. Kemudian, masukkan barcode. Lalu jumlah bahan pustakanya. Pilih jenis bahan pustakanya. Dan pilih lokasinya. Kemudian, kita pilih konten tabnya menjadi teks. Media tabnya menjadi unmediated. Career tabnya menjadi volume. Setelah itu kita masukkan ISBN. Dan masukkan publishernya. Lalu masukkan tahun terbit. Dan tempat terbit. Kemudian kita masukkan deskripsi fisiknya. Lalu dilanjut dengan nomor klasifikasinya. 2X6.04 adalah nomor klasifikasi dari buku Islam perempuan dalam Islam. Lalu masukkan call number-nya yang terdiri dari nomor klasifikasi, 3 huruf nama depan pengarang, dan 1 huruf judul.
Kemudian kita masukkan subjeknya dengan mengklik Add Subject. Lalu masukkan abstraknya. Dan masukkan foto sampul dari buku tersebut. Dan kita klik save. Demikian cara penginputan bahan pustaka buku non-Latin secara online. Lalu selanjutnya kita akan menginput bahan pustaka terbitan berseri. Terbitan berseri yang akan kita input yaitu jurnal. Lalu kita masukkan judul jurnalnya yaitu Jurnal Manasa Berkala Ilmiah Panaskahan Nusantara. Selanjutnya kita klik author. Lalu kita masukkan author name-nya yaitu Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Lalu kita klik personal name, lalu kita klik kembali insert to bibliografi yang nantinya itu akan ke save. Selanjutnya kita klik Statement of Responsibility, lalu kita masukkan Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Budaya. Kenapa kita masukkan univnya dulu baru fakultasnya? Karena fakultas merupakan suatu badan yang tidak bisa berdiri sendiri dan berada di bawah universitas. Selanjutnya kita klik items kode batch generator, kita klik J20.000, lalu kita masukkan total itemnya yaitu 1, lalu klik collection type, kita klik jurnal, lalu locationnya yaitu di my library. Selanjutnya kita klik content type, lalu kita klik media type. Selanjutnya kita klik career type. Lalu kita klik frekuensi. Kenapa kita memilih BI min monthly? Yang itu maksudnya 2 bulan sekali. Lalu kita masukkan ISBN atau ISSN-nya yaitu 2088-9631. Selanjutnya kita klik publisher, lalu kita masukkan yaitu Fakultas Ilmu Budaya Indonesia.
lalu kita masukkan publishing year-nya, yaitu Min 2011. Lalu kita klik publishing place-nya, yaitu kita isi Depok. Lalu kita klik collection-nya, kita masukkan collection-nya. Selanjutnya kita klik classification-nya, yaitu 051. Lalu kita klik call number-nya, yaitu 051 FAKJ. Kenapa FAKJ? Karena FAK itu 3 huruf nama penulis dan J itu awalan judulnya. Setelah itu kita klik subjek dan kita masukkan ilmu bantu sejarah di keywordnya. Kita klik insert to bibliografi sehingga subjek sudah di save. Setelah itu ada bahasa dan kalian pastikan kalau jurnalnya itu berbahasa Indonesia. Lalu kita klik abstrak. Kita masukkan abstrak jurnalnya, yaitu frekuensi, terbit 2 kali dalam setahun, yaitu bulan Juli dan Desember. Setelah itu kita klik cover. Ini kita cari dulu cover jurnal kita. Lalu kita save di paling bawah. Setelah sudah di save, untuk hasil penginputannya kita bisa melihatnya dengan mengklik bibliografi list yang ada di atas. Nah, ini hasil penginputannya. Lalu untuk hasil katalognya seperti ini ya.
Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat.